Joko Sutopo dari Universitas Teknologi Yogyakarta selaku Ketua Peneliti dalam penelitian metode TensorFlow untuk identifikasi aspek hidrologi dalam pembentukan rip current untuk sistem peringatan dini keselamatan pantai. Dalam pelaksanaan penelitian ini, saya dibantu oleh rekan saya, Profesor Suirman dan Profesor Nurwening sebagai anggota tim bersama-sama untuk berkomitmen untuk mengembangkan inovasi berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung aspek keselamatan wisata bahari khususnya di pantai selatan Yogyakarta. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Ya, pantai khususnya pada penelitian ini kita mengambil objek di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, dan juga Pantai Drini dan juga Pantai Indrayanti yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. 3 potensi pantai ini dikembangkan sudah menjadi ikon pariwisata. Namun di balik itu ada hal yang perlu disikapi, aspek keselamatan pantai, timbulnya rip current atau arus balik yang perlu disikapi aspek keselamatannya dan juga perlu diantisipasi dan dideteksi baik secara visual maupun teknologi agar bisa menjadi suatu aspek di dalam keselamatan manajemen layanan pantai. Penelitian ini dilaksanakan sepanjang Juni hingga November 2025 melalui proses pengambilan data menggunakan drone dan observasi lapangan sebanyak 4 kali pada 3 lokasi pantai. Metode penelitian yang kami lakukan yaitu menggunakan pengambilan data langsung, yaitu dengan menggunakan drone, ya, sehingga kita mendapatkan data-data video visual yang relevan, yang data video ini kemudian kita ekstrak, kita label dengan label antara 2261 frame ya sampai dengan 6000 gambar yang kemudian kita olah secara sekuensial dari video yang ada, yang masing-masing label kemudian kita ekstrak untuk pada kondisi ada rip current maupun juga ada non rip current yang berada pada tiap-tiap pantai, Pantai Indrayanti, Pantai Drini maupun juga Pantai Parangtritis. Ya, 3 pantai ini punya 3 karakter. Pantai Parangtritis mengenai rip current yang dinamis, sedangkan Pantai Indrayanti dan Pantai Drini memiliki rip current yang statis, artinya hanya berada pada satu titik. Ya, sehingga analisis yang perlu kita lebih akurat itu berada pada Pantai Parangtritis. Penelitian ini mengintegrasikan proses observasi lapangan dengan BRIN dan tim SAR. Melalui FGD bersama tim SAR dan tenaga ahli dari BRIN, penelitian menunjukkan bahwa pola rip current berubah secara dinamis mengikuti cuaca dan pasang surut serta kontur morfologi pantai. Dan samping juga aspek hidrometeorologi. Temuan ini memperkuat pentingnya sistem deteksi otomatis yang mampu bekerja real time tanpa bergantung pada observasi manual. Berdasarkan hasil pengujian model framework TensorFlow melalui Performance Convolution Neural Network CNN dan Recurrent Neural Network RNN menunjukkan perbedaan signifikan yang dapat dilihat pada tabel hasil dan perbandingan model sebagai berikut. Model CNN memberikan akurasi stabil sebesar 88% dengan nilai AOC mencapai 0,97 di Pantai Drini dan Indrayanti. Sedangkan precision rata-rata 0,86, recall 0,81 dan F1 score sebesar 0,83. Kurva ROC CNN menunjukkan areal yang sangat luas yang menandakan kemampuan diskriminasi model berada kategori excellent. Sementara itu, model RNN yang memanfaatkan analisis temporer menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek sensitivitas terhadap arus balik. Nilai recall meningkat sebesar 87%, disertai AOC sebesar 0,92, precision 0,84, akurasi 88%, dan F1 score 0,85. Dengan kurva ROC yang lebih stabil pada 3 lokasi pantai.
sebagai edukasi, jadi lap current itu adalah arus balik, atau boleh dikatakan kita biasa kenal dengan ekor palung ya. Jadi itu paling mudah untuk mengenalinya adalah dengan melihat ya, kalau ada gelombang berwarna putih dan diantaranya itu adalah tenang atau yang boleh dikatakan biru, maka yang biru atau yang boleh dikatakan agak sedikit gelap itu adalah titik terjadinya arus balik atau lap current. Penelitian ini dari sudut manajemen, penelitian ini merupakan sesuatu hal yang merupakan integrasi deep learning yang berbasis sensor flow, bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga merupakan bagian dari sebuah strategi penguatan risk management framework dalam keselamatan pantai. Teknologi deteksi bahaya yang lebih cepat dan akurat memungkinkan pengelola destinasi wisata untuk membangun sebuah proses pengambilan keputusan yang lebih berbasis pada data atau data-driven decision making, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antara petugas keselamatan, operator wisata, dan juga lembaga pengelola kawasan pesisir. Hasil penelitian ini telah didiseminasi dalam 3 luaran ilmiah terindeks, yaitu 2 artikel telah disubmit ke jurnal internasional bereputasi Scopus, yaitu Journal of ICT Research and Application Q3 ITB penerbit, dan Komputasi Sistemas Q4 diterbitkan oleh IPM Meksiko. Selain itu, 1 artikel tambahan luaran telah disubmit ke Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta II di Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer.